Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Baiklah, hari ini kita akan belajar. Hari ini kita remedial teaching. Ini untuk dan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini ada soal kita PAS kemarin. Layang-layang KLMN mempunyai titik P-4,-2, Q-nya, R-nya, dan S-nya. Jadi ini dia layang-layang. Yang ditanya berapa luas dari segi 4 PQRS tersebut yang dibentuk dari titik-titik itu. Nah, yang pertama kita lakukan adalah di mana letak titik P di koordinat kartesius. Jadi kita cobakan kalau dia min 4, min 2, maka yang min 4 ini adalah sebagai X, ini X-nya, dan ini Y-nya, min 2 ini. Tunggu, Y. Yang X-nya yaitu min 4. Masih ingatkah Tuna kalau yang mana yang merupakan positif? Yang sini positif, berarti sini 1, ini 2, ini 3, 4, dan seterusnya. Berarti sebelah sini min 1, min 2, min 3, min 4. Berarti sini min 4 ya. Ini min 4. Y-nya min 2. Berarti kalau di atas ini dia positif 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang di bawah ini berarti negatif ya. Min 1, sini min 2, sini min 3. Kita butuhnya min 2. Berarti min 4 sini, min 2 ke bawah. Sini. Di sini dia yang merupakan titik P. Selanjutnya titik Q. X-nya 1, kemudian yang Y-nya min 2. 1 berarti sini. Y-nya ke bawah 2, min 2. Ini min 2 ya. Di sini 1, min 2 ini adalah Q. Selanjutnya R 4,2, ini 4 sebagai X-nya. Y-nya 2, berarti tinggal dihubungkan saja. 4,2 di sini, berarti sini R. Kemudian yang S min 1, ini min 1, 2 di sini ya. Ini min 1,2 berarti di sini S. Ya, terbentuklah layang-layangnya kalau kita hubungkan titik ini, kemudian kita hubungkan ke 4 titiknya sehingga dia menjadi segi 4. Oke, ini hasil penggabungannya. Inilah yang layang-layang KLMN. Oke, maaf, ini soalnya layang-layangnya KLMN tapi titiknya PQRS ya. Jadi kita anggap ini layang-layang PQRS. Nah, selain dari ini berbentuk seperti layang-layang, dia bentuk layang-layang nih. Selain ini berbentuk layang-layang, menurut Antuna dia juga seperti apa? Jadi ini kalau kita merengkan, ini seperti layang-layang itu ada diagonal. Ini diagonalnya. Ini satu lagi diagonalnya. Jadi kalau kita gambarkan kayak gini dia kira-kira nanti. Ya, seperti layang-layang. Oh, sorry. Ini layang PQRS. Nah, PQRS. Tapi yang berbentuk sama kita ini juga seperti jajar genjang. Jadi dia juga seperti jajar genjang kayak gini. Jadi yang ditanya, intinya yang ditanya adalah berapa luasnya. Jadi Antuna bisa pakai luas layang-layang atau luas jajar genjang. Kalau luas jajar genjang kita harus tahu berapa diagonal 1, berapa diagonal 2. Tapi sedangkan di sini susah kita mendefinisikan diagonalnya karena dari titik sini ke titik sini ya, mereng. Ya, jadi yang paling mudah kita pakai apa? Pakai rumus luas dari jajar genjang. Walaupun soalnya di sana layang-layang, boleh aja. Luas PQRS. Antuna masih ingat apa rumus luas jajar genjang? A kali T. Yang A itu yang alasnya dari P ke Q. Berapa dia ukurannya? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini ada 5. Alasnya yaitu 5. Kali tingginya berapa? Tinggi nih. Berarti kita ambil dari sini, atas ini. Dari S ini ke bawah. Berapa dia? 1, 2, 3, 4. 4 ya. 1, 2, 3, 4. Berarti tingginya 4. Jadi 5 kali 4 adalah 20. Jawabannya adalah C, 20 satuan luas. Nah, di sini kita juga bisa ngitung kotaknya. Jadi, kalau misalnya ngitung kotak kan bisa kita nentuin berapa luasnya. Itu nah hitung 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nanti Antuna tahu ini adalah 20 kotak. Selanjutnya, jadi ini kalian si F dinyatakan oleh Fx sama dengan Ax tambah B. Masih ingat fungsi ya? Fungsi apa? Fungsi itu ada yang domain dan ada range. Jadi ada dua fungsi. Ini misalkan A, ini misalkan B. Ini daerah asal atau domain. Terus ada lagi daerah hasil atau daerah kawan ke domain. Oke. Domain. Ada lagi yang ditunjuk itu namanya range, daerah hasil. Nah, yang daerah asal itu disebut dengan X. Jadi biasanya ada X. Kalau kodomain itu adalah hasil dari Fx. Ingat ini. Nah, di sini
range-nya, daerah hasilnya, kemudian di domain X ini. Domain. Dah, ini adalah fungsinya. Fungsi keseluruhannya ini. Oke, diketahui F1 itu sama dengan 3. Jadi, kalau seandainya Fx berarti isinya X ya. Berarti yang satu ini posisinya sebagai X. X-nya adalah 1. Nah, hasil dari F1 itu adalah 3. Maka ini adalah range-nya. Berarti ini adalah Fx. Fx-nya sama dengan 3. Paham? Hasilnya adalah 3, daerah asalnya adalah 1. Kalau ini juga gitu. Ini domainnya adalah 3, hasilnya adalah 11. Oke, kalau kita menggunakan rumus fungsi yang ini, jadi kita pakai rumus fungsi Fx sama dengan X ditambah B, maka berapa nilai A dan B-nya jika kita gunakan yang dua fungsi ini? Nah, kita coba dulu fungsi yang pertama. Kalau kita pakai F1 sama dengan A kali X-nya berapa? 1 ditambah B. F1 itu berapa hasilnya? 3. Oke, A kali 1 berapa? A atau 1A ditambah B sama dengan 3. Ini persamaan yang pertama. Selanjutnya kita coba menggunakan fungsi yang kedua ini. Dia F3 ya. X-nya 3. Nah, sama dengan kita pakai yang ini. A, X-nya 3 ditambah B sama dengan hasilnya berapa? 11. Oke, A dikali 3 berapa? 3A tambah B sama dengan 11. Ini adalah fungsi kita yang kedua. Kita apakan setelah ini? Oke, persamaan 1 dan persamaan 2. Yang pertama kita eliminasi pertama dulu. Nah, masih ingat kalau eliminasi itu kalau di acara-acara show kayak Avi Junior yang Master Chef ya, misalnya itu berarti mengeluarkan satu orang kan biasanya. Boleh satu orang, boleh lebih gitu kan. Nah, sekarang kita mengeliminasi. Kita gabungkan dulu dua persamaan ini. 1A tambah B sama dengan 3. Ini persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua 3A ditambah B sama dengan 11. Nah, eliminasi ya. Untuk kita eliminasi A atau B. Jadi, di sini yang bisa kita eliminasi itu boleh kita jumlahkan atau boleh kita kurangkan beberapa persamaan. Jadi, ini ada dua persamaan. Kalau dia seandainya habis setelah kita jumlahkan boleh. Kalau dia habis setelah kita kurangkan juga boleh. Nah, kira-kira ini kita jumlahkan atau kita tambahkan agar dia habis. Kalau kita jumlahkan 1A tambah 3A berarti 4A nggak habis. 1B tambah 1B 2B nggak habis juga. Berarti dia nggak habis kalau kita jumlahkan. Sekarang coba kita kurangkan. Apakah dia habis? 1A kurang 3A berarti min 2A. B kurang B 0. Habis ya. Nah, berarti ada yang habis yaitu si D. Ini bisa kita kurangkan. 3 kurang 11 berapa? Min 8. Berarti berapa nilai 1A? Sama-sama kita bagi min 2. Kalau kita bagi min 2, maka A-nya min bagi min habis ya. 8 bagi 2 4. Dapatlah di sini nilai A-nya 4. Berarti antara C atau D. Antara dua ini. Nah, setelah kita eliminasi, ternyata yang baru dapat itu baru nilai A-nya saja. Sekarang kita akan mencari nilai yang B-nya dengan substitusi. Substitusi ini artinya adalah mengganti. Kalau eliminasi, membuang. Oke, musnahkan. Berarti ini kita ganti. Kita ambil salah satu persamaan. Boleh persamaan 1, boleh persamaan 2. Yang paling sederhana biasanya saya ambil. Paling sederhana yang mana? Yang 1 ya. Karena dia 1A ditambah 1B sama dengan 3. Kalau 1 itu boleh ditulis, boleh enggak sebenarnya. boleh aja 1 ini enggak saya tulis. Nah, langsung aja ganti. 4. A-nya 4. Kita ganti. Itulah maksud dari substitusi ini. Kita ganti A-nya dengan yang ada nilainya. Nih, nilainya ada. Tambah B sama dengan 3. Sekarang kita mau mencari nilai B saja. Maka 3, 4-nya ini gimana? Kita pindahkan ke ruas 1 lagi. Karena dia positif, kalau pindah ruas menjadi negatif. Jadi 3 kurang 4 berarti min 1. Dapat B-nya min 1. Jadi jawabannya adalah C. Sip, oke, kita lanjutkan dengan soal nomor 3. Gradien garis G adalah Nah, masih ingat Antuna, saya pernah mengajarkan kalau dia gradien ini bisa kita lihat dari garisnya. Ada saatnya garis itu naik seperti ini. Ada saatnya garis itu lurus, mendatar saja, nggak berdatar ya. Ada saatnya garis itu turun. Nah, kalau garis itu naik seperti ini disebut gradiennya positif. Oke, saat garis itu turun seperti ini, maka gradiennya nanti negatif. Sekarang garis kita naik atau turun? Turun. Berarti ini garis kita
turun. Maka otomatis gradiennya negatif antara A atau B, antara dua ini. Nah, sekarang kita mencari perubahannya lagi. Gradien itu masih ingat Antuna? M lambangnya adalah perubahan Y per perubahan X. Y dulu ya, X. Oke, kalau Y itu di koordinat kartesius adalah yang tegak ini Y. Kalau X adalah yang mendatar. Itu X. Sekarang kita tinggal hitung yang berdirinya. Nih, berarti garisnya dari titik ini ke titik ini. Ikan. Kalau kita ambil garis sejajarnya berarti sampai sini dia. Nah, kita hitung tingginya. Perubahan Y-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti perubahan Y-nya adalah 4 kotak. Nah, perubahan X adalah yang mendatar. Berarti dari sini ke sini. Jadi kita ambil dari sini ke sini. Ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 4 per 6. Jadi, ini tingginya segini. Tingginya ada 4 kotak. Panjangnya ada 6 kotak. Ya. Oke, berapa kotak yang dilalui dari titik ini ke titik ini? Berarti ada 6 kesininya. Mendatarnya ada 6, tegaknya ada 4. Kalau kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 2. Berapa jadinya? 2 per 3. Karena dia tadi turun, maka dia pakai negatif. Langsung aja kasih negatif sini. Kasih negatif sini. Kasih negatif. Jawabannya min 2 per 3B.